Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Sebelum memulai kegiatan belajar, marilah terlebih dahulu berdoa agar kegiatan belajar hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tahukah kamu bahwa berdoa merupakan salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila yang pertama. Kalian sudah hafal Pancasila? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar Pancasila, sila yang keempat. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat mengandung makna pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Jadi sila keempat ini identik dengan musyawarah atau nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Serta yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, ini ada gambar anak-anak sedang bermusyawarah di kelas dengan bapak guru. Nah, musyawarah atau diskusi ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini termasuk contoh penerapan sila keempat. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Jadi kalau kita mempunyai keinginan, jangan memaksakan kepada orang lain. Itu berarti namanya egois. Yang kedua, bermusyawarah. Bermusyawarah itu dibicarakan bersama, dirembuk, sehingga bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Jadi kepentingan orang banyak itu harus kita utamakan, jangan mementingkan kepentingan pribadi saja. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi kalau musyawarah sudah selesai, sudah disepakati, maka hasil dari musyawarah itu harus dipatuhi, harus dilaksanakan. Selanjutnya, ini ada sebuah teks, mari kita baca bersama. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur.
ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternaknya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Diskusikan jawabanmu bersama teman sekelas. Karena kalian tidak berangkat, maka diskusikan bersama keluarga, bisa ayah, ibu, atau kakak, atau saudara yang berada di rumah. Yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, silakan tulis jawaban kalian di buku catatan ya, agar kalian bisa memahami penerapan sila Pancasila yang keempat ini. Memang seharusnya kalau peternakan ayam itu jauh dari rumah warga sehingga tidak mengganggu kenyamanan warga ya. Anak-anak, Santi mempunyai peternakan ayam. Lah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat patung ya. Adakah yang membuat patung ayam? Mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama, membutsir. Yang kedua, memahat. Yang ketiga, mencetak. Yang keempat, mengkonstruksi atau konstruksi. Lah, kalau bahan yang mau dibuat patung itu bahannya lunak, bisa dengan cara membutsir atau mencetak. Kalau bahan patungnya keras seperti batu dan kayu, itu digunakan teknik memahat. Membuat patung dengan teknik memahat membutuhkan bahan-bahan yang keras seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu. Coba sekarang kalian amati di rumah kamu atau di sekitar kamu ada patung apa saja ya. Itu anak-anak pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.